Di Asia Tenggara banyak tumbuh-tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering kita jumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya, Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo, banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun, semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Sikap teman-teman Edo sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Sila Pancasila. Mari kita pahami kelima sila Pancasila berikut ini. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahukah kamu, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila memiliki nilai-nilai yang akan dijadikan landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut tercakup dalam setiap sila Pancasila. Seperti yang telah kamu ketahui bahwa Pancasila terdiri atas 5 sila. Nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila berasal dari adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai agama bangsa Indonesia. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan memahami nilai-nilai sila pertama dan sila kedua Pancasila. Nilai ketuhanan mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta, sekaligus pernyataan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius, bukan ateis. Selain itu, nilai ketuhanan merupakan jaminan dan pengakuan akan kebebasan memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, dan kerukunan umat beragama. Nilai-nilai luhur sila pertama Pancasila dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu agama Hindu, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Berikut ini beberapa contoh gambar yang berkaitan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Perhatikan baik-baik ya.
Gambar berikutnya adalah contoh penerapan sila pertama, yaitu kerukunan antar umat beragama. Dengan kita merawat tanaman merupakan salah satu cara mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Berarti dengan kita menyiram tanaman setiap hari juga termasuk kita sudah mengamalkan nilai pada sila pertama Pancasila. Selanjutnya nilai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai nilai moral dalam hidup bersama atas dasar hati nurani. Manusia merupakan makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karya, dan cipta. Melalui potensi yang dimiliki manusia, mampu menilai baik dan buruk serta berperilaku dan memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabat sebagai sesama umat manusia. Adapun nilai-nilai luhur sila kedua Pancasila dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, adanya persamaan derajat. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Dan yang keempat, adanya perdamaian. Berikut ini beberapa contoh gambar yang berkaitan dengan penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, anak-anak bermain tanpa membedakan agama, suku, ras, dan budaya. Kemudian yang kedua, menolong korban bencana alam. Yang ketiga, kita berpamitan atau salaman dengan orang tua ketika akan keluar rumah. Yang keempat, saling menolong antar teman yang terjatuh atau yang terkena musibah. Yang kelima, memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu. Kemudian yang keenam, bermain dengan rukun bersama dengan teman-teman. Yang ketujuh, menjenguk teman yang sakit. Nah, itulah beberapa contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan kita sehari-hari. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam jenis tumbuhan. Di Indonesia terdapat beberapa jenis tumbuhan endemik, yakni tumbuhan yang hanya tumbuh di wilayah tertentu. Salah satu tumbuhan endemik Pulau Sumatera adalah bunga bangkai. Bunga bangkai merupakan tanaman yang tumbuh dan berbunga pada waktu-waktu tertentu saja. Oleh karena itu, di beberapa daerah, bentuk bunga bangkai diabadikan dalam bentuk patung. Patung merupakan karya seni rupa yang banyak kita jumpai di sekitar kita. Namun, apakah kamu tahu apa pengertian patung? Apa saja jenis-jenis patung? Apa saja bahan membuat patung? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simaklah pembahasan berikut ini. Patung dibedakan menjadi dua jenis, yakni relief dan patung lepas.
Relief adalah patung yang tidak berdiri sendiri, tetapi melekat pada dinding sehingga hanya bisa dinikmati atau dinilai dari arah depan saja. Sebaliknya, patung lepas adalah patung yang berdiri sendiri dan tidak terikat pada latar belakang maupun bangunan. Patung lepas dapat dilihat dari berbagai arah. Bahan membuat patung sangat beragam. Ada patung yang terbuat dari kayu, batu, lilin, bahkan bongkahan es. Namun, secara umum, bahan membuat patung dibedakan menjadi 4, yakni bahan lunak, bahan semi-lunak, bahan keras, dan bahan cor. Bahan lunak merupakan material membuat patung berupa bahan yang lunak sehingga mudah dibentuk. Contoh bahan lunak adalah plastisin, tanah liat, lilin, playdoh, dan sabun. Bahan semi-lunak adalah material membuat patung berupa bahan yang tidak terlalu keras maupun tidak terlalu lunak. Contoh bahan semi-lunak antara lain kayu mahoni, kayu waru, kayu randu, dan kayu lain yang memiliki tekstur tidak terlalu keras. Bahan keras adalah material membuat patung berupa bahan yang keras sehingga membutuhkan alat tertentu untuk mengubah bentuknya. Contoh bahan keras antara lain batu, kayu jati, dan kayu ulin. Bahan cor yaitu material membuat patung berupa bahan yang tidak padat atau bahan yang dilelehkan. Bahan tersebut akan menjadi keras dalam waktu tertentu. Bahan cor dimasukkan ke dalam cetakan untuk menjadi bentuk baru. Contoh bahan cor adalah resin, fiber, semen, dan pasir.